Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim penilai UPIN, saya Imam Sodik Prayogo, mahasiswa PBG PAI Batch 2 Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sekaligus saya sebagai guru SD Negeri Tanjung Sari, Kabupaten Temanggung. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN. Bagaimana videonya kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini sebelum pembelajaran ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Selamat pagi, Pak Imam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Semoga hari ini kita pembelajaran diberi kelancaran. Sebelum dimulai, Pak Imam absen terlebih dahulu. Hari ini tanggal 30 Januari 2025. Andika Adam Taufani, Arfil Rifki Abraham, Hadir. Dava Ragil Prasetyo, Hadir. Gading Alvaro Putra Minahi, Hadir. Ibnu Barik Nugroho, Hadir. Muhammad Wahyu Saputra, Hadir. Nafil Hanifah, Hadir. Nathan juga Widiantama, Puput Binta Ayatul Umayyah, Hadir. Syahid Maulana, Hadir. Tafira Aisyarani, Hadir. Hidan Aji Prasetyo. Jadi semua ge? Hadir. Hari ini Pak Imam akan membahas tentang materi indahnya ketetapan Allah. memahami qada dan qadar Dalam kehidupan. Oke, sebelum dilanjut, apakah yang kalian ketahui tentang qada? Yang bisa acungkan jari. Yang bisa menjawab qada itu apa? Qadar itu apa? Takdir. Ada yang tahu takdir? Takdir itu apa? Yang kita alami. Ya, takdir itu yang sekarang kita alami. Oke. Agar lebih jauh kita akan membahas tentang indahnya ketetapan Allah. Mari simak materi dari Pak Imam. Sebelumnya silakan keluarkan buku PAI terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Materi hari ini yaitu nanti qada dan qadar ketetapan Allah, rukun iman, jenis takdir itu apa saja, terus sikap terhadap takdir itu seperti apa, terus hikmah beriman kepada takdir itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu memahami takdir, ketetapan Allah yang terbaik, membuat karya kreatif, terus menyampaikan pesan. Sikap positif yaitu menunjukkan syukur, bersikap sabar, bertawakal kepada Allah. Sekarang Pak Imam akan menjelaskan makna beriman. Qada, qadar, dalilnya apa nanti hikmah.
Qadha. Pertama qadha. Qadha itu ketetapan Allah yang pasti dan tidak dapat dirubah. Apa? Qadha itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sejak zaman azali Tuhan sudah menuliskan apa yang akan terjadi pada dunia ini. Contoh qadha itu kematian. Okay. Yang kedua qadar. Nih, coba qadar dibaca. Maul ini bawahnya. Takdir terkait usaha manusia dan izin Allah. Takdir terkait usaha manusia dan izin Allah. Jadi nanti ada contohnya di sini. Apa itu qadar? Contohnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Yang pertanyaan selanjutnya ada dalil tentang qadha dan qadar. Hikmahnya coba dibaca Nafil. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis takdir. Yang pertama takdir mubrom mutlak. Dibaca. Dibaca. Ketetapan Allah yang pasti bahwa tidak dapat diubah jika itu kematian jenis kelain. Jenis kelamin. Oke. Yang pertama takdir mubrom yaitu mutlak. Mutlak itu tidak bisa dirubah. Ketetapan Allah yang pasti dan tidak dapat dirubah. Di sini dicontohkan yaitu tentang kematian dan jenis kelamin. Sampean sudah ditentukan bahwa contoh gading ini lahir dengan laki-laki, Nafil dilahirkan dengan jenis perempuan, itu sudah takdir tidak bisa dirubah. Yang selanjutnya takdir mu'alaq atau bergantung. Bergantung seperti apa Pak contohnya? Bergantung dengan usaha manusia dan bisa dirubah dengan izin Allah. Contoh ini kesuksesan seseorang. Contoh lagi, misal sampean itu bodoh atau tidak bisa mengerjakan, dengan usaha belajar setiap hari, ketika ujian insya Allah akan bisa. Itu contoh takdirmu. Takdir mubrom, tak ulangi, takdir mubrom itu takdir yang tidak dapat dirubah. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu takdir yang dapat dirubah atau bisa dirusak. Banyak orang. Selanjutnya Pak Imam ada sedikit video film tentang takdir. Mari kita saksikan bersama-sama. Sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Bakal error lagi enggak Pak Ustaz? Insya Allah enggak. Ayo Dan, siap-siap.
Dari tadi Zidan udah siap. Kebanyakan ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, error lagi? Ya Allah. Sabar Pak Haji, orang sabar disayang Allah. Jangan ngajarin ikan berenang. Ngingetin Pak Haji, bukan ngajarin. Lu bisa diem gak sih, Dan? Bisa. Ya udah diem. Kenapa harus diem? Oke, yang tadi kalian lihat film tentang waktu Pak Haji dan Zidan. Apa yang dapat kalian ketahui dari film tersebut? Mbak ajukan tangan yang bisa menjawab. Tadi ada yang menjawab. Sabar siapa? Sabar. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, contoh tadi dibilang, seandainya Pak Haji dan Zidan menuju lorong waktu yang sesuai, komputer tidak error, maka pada saat itu terjadi gempa. Coba laptop atau komputer yang dikirim itu tidak error, pasti Pak Haji dan Zidan sudah terkena musibah. Tapi hikmah di balik komputer error, Zidan dan Pak Haji selamat dari kematian. Itulah contoh tadi. Makanya apa? Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nih, hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, iman, meyakini kuasa Allah, segala sesuatu dalam genggamannya, meningkatkan ketaatan. Yang kedua, sabar, tabah. Saat kita terkena musibah, syukur apa yang kalian sudah miliki itu perlu kita syukuri. Kita masih diberi nafas yang bebas, diberi tangan berkuasa untuk berkreasi, diberi kaki untuk berjalan kaki, itu perlu kita syukuri. Nah, di sini Pak Imam akan membagi kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nanti Pak Imam akan menentukan jenis karyanya. Yang pertama membuat poster. Kelompok 1 membuat poster tentang takdir. Membuat poster tentang takdir. Kelompok 2 membuat apa ini? Membuat cerita. Sedangkan kelompok 3 membuat puisi. Paham tugasnya? Coba diulang. Kelompok 1 tugasnya apa? Membuat poster. Kelompok 2 membuat cerita. Kelompok 3 Membuat puisi. paham ya dengan tugasnya? Dengan tugasnya nanti diskusikan dengan teman-teman tema dalam Islam apa itu takdir. Terus tentukan pesan utama karya kalian sendiri. Nanti kalian akan mempresentasikan setiap kelompok perwakilan 2 orang maju untuk mempresentasikan karya-karya yang tadi Pak Imam sebutkan. Paham sampai sini? Oke. Kalau paham, Pak Imam akan membagi kertas. Setiap kelompok mendapatkan 2 kertas.
nanti dikerjakan satu buat contoh satu. Oke, silakan. Boleh mulai diskusi dan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Silakan.
Sudah selesai cek kelompok? Habu. Sudah selesai. Kelompok puisi sudah selesai. Kelompok 3 puisi. Oke anak-anak, dari hasil diskusi kalian, nanti kalian setiap kelompok ada yang mewakili untuk presentasi ke depan. Oke. Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan ke depan 2 orang. Silakan. Tadi membuat karya apa kelompok 1 sini seperti ini? Mana posternya ditunjukkan ke teman-teman? Bagus tidak posternya? Berdamai dengan takdir kita. Nah, berdamai dengan takdir kita. Bagus tidak? Bagus. Coba hikmah apa yang ada di dalam isi poster tersebut dibacakan. Berdamai dengan takdir, contohnya larangan putus asa, contohnya tetap berusaha dalam segala cobaan. Bersyukur, contohnya bersyukur dalam hal apapun. Sabar, contohnya sabar dalam menghadapi apapun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang beliau untuk kelompok 1. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Silakan untuk membacakan cerita yang sudah dikarang. Silakan 2 orang maju ke depan. Untuk cerita kelompok nomor 2. Jika adalah seorang anak yang sering dianggap rendah di sekolah. Dia selalu kesulitan saat pelajaran dan mendapatkan nilai rendah. Setiap kali ujian, jika merasa cemas karena tidak bisa menjawab soal ujian. Dia sering merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Suatu hari setelah mendapatkan tugas yang sulit, jika merasa hampir putus asa, namun ibunya mengingatkan, jangan pernah berhenti berusaha, berdoalah kepada Allah, karena Allah bisa mengubah segalanya. Jika pun merasa semangat dan mulai berdoa, ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat dan mudahkan aku belajar. Mulai saat itu Dika berusaha lebih keras. Dia tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga membaca buku, bertanya pada guru, dan berdiskusi pada teman-teman. Dika pun selalu berdoa setiap malam agar dimudahkan dalam belajar. Perlahan-lahan nilai-nilainya membaik. Teman-teman terkejut melihat perubahan pada Dika. Suatu hari setelah ujian yang sangat sulit, Dika mendapat nilai yang sangat baik. Dika merasa semangat, bersyukur, dan menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari usaha dan kehendak Allah. Jika belajar bahwa Allah akan memberikan ilmu kepada siapa saja yang berusaha secara bersungguh-sungguh dan selalu berdoa kepadanya. Oke, dari cerita kelompok 2, apa yang kalian pahami? Ada seorang anak yang dulunya bodoh mendapatkan motivasi dari orang tua. Tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang senang berusaha. Banyak istilah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, kecuali usaha kalian mengkhianati teman. Oke, ya kan? Untuk kelompok 2 tepuk tangan dulu. Kelompok 3 silahkan maju untuk membacakan puisi. Aku ingin berlari cepat seperti angin, tapi Allah langkah yang kecil yang pasti. Setiap langkah yang aku ambil dengan sabar, ternyata lebih indah, penuh makna, tiada terhitung. Keadaanku berharap, kadang aku ingin, tapi Allah tahu apa yang terbaik untukku. Dengan cita-citanya yang selalu ada, Dia memberi jalan yang penuh berkah, tak pernah keliru. Bersyukurlah dengan apa yang ada, karena kehendak
kekuatannya yang penuh kebaikan di setiap harinya. Setiap langkah Allah selalu memberi yang terbaik penuh kebahagiaan. Oke, makna dari puisi silahkan bacakan. Ketetapan Allah dan takdir situasi yang kita alami saat ini. Bukan Allah memberi kita iman kesabaran, tapi Allah memberi yang terbaik dan penuh kebahagiaan. Allah juga tahu yang baik untukku dengan cintanya yang selalu ada. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, inti dari puisi tadi dijelaskan oleh Mas Fian bahwa apa yang pertama tadi? Keindahannya ketetapan Allah. Iya, indahnya ketetapan Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita harus dilarang putus asa dengan segala. Iya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bagus tidak? Puisi dari kelompok 3? Bagus, silakan beri tepuk tangan. Oke, anak-anak, diskusi sudah, presentasi sudah ya. Alhamdulillah pada materi kali ini anak-anak sudah paham terkait dengan takdir. Ada yang mempresentasikan lewat pamflet, ada yang mempresentasikan membuat cerita, ada juga yang mempresentasikan membuat puisi, dan karya kalian sungguh luar biasa semua. Beri tepuk tangan yang meriah kita semua. Oke, kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus. Oke. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa qada dan qadar itu ketetapan Allah yang pasti. Sedangkan takdir mubrom dan takdir mutlak itu jenis ketetapannya. Takdir mubrom tadi apa? Takdir yang ya tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mutlak takdir yang bisa dirubah. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya kita dapat meningkatkan iman dan takwa. Motivasi tadi ada cerita yang disampaikan kelompok 2, ada seorang yang belum bisa sehingga mendapatkan motivasi dari orang tuanya sehingga menjadi pintar atau bisa. Nih, kalian juga sudah melakukan proyek-proyek yang sangat luar biasa, proyek pamflet, proyek puisi, proyek cerita. Nah, harapannya apa? Takdir ini atau apa materi hari ini itu diterapkan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Iman dan pada takdir adalah fondasi Muslim yang oke, paham nggih pada materi hari ini nggih? Oke, untuk tugas selanjutnya nanti kalian membuka, waktunya sudah habis, membuka halaman halaman 77 untuk dikerjakan di rumah. Nah, halaman 77 untuk dikerjakan di rumah. Berhubung waktu sudah habis, kalau ada salah kata dalam pembelajaran hari ini atau ada salah tingkah dalam pembelajaran kali ini, Pak Imam mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke. Demikian yang dapat Pak Imam sampaikan. Allahumma fiq ila aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkemas-kemas terus berdoa pulang.
Siap, gerak. Selamat siang, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Silakan kamu sesuai dengan absen. Kasih Imam, doakan kami sukses. Oh.